Saya akan menyampaikan katalog yang akan menjadi pegangan selama nanti teman-teman berkuliah di sini ya. Ini saya sudah di dalam ruangan saya. Saya akan coba tampilkan katalog kita. Bentar. Nah, nanti mahasiswa baru akan menerima katalog seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi pegangan selama Anda berkuliah di sini ya. Semua hal ada dituang di sini sehingga saya akan menjelaskan beberapa garis-garis besarnya saja ya. Detail dapat dibaca di sini ya. Nah, ini yang tahun 2020 ya, kita masih gunakan kurikulum yang 2016 sesuai aturan dikti yang berbasis KKNI. Nah, ini mungkin rekan-rekan kemarin sudah bertemu yang secara online dengan Pak Dekan. Kemudian saya ya, ada daftar isinya. Nah, ini mungkin kalau kemarin belum dikenalkan, nah ini adalah ajaran pengajar yang ada di program fisika maupun program studi fisika maupun pendidikan fisika ya. Ada Pak Aji, ada Mas Tri, ada Bu Deborah, ada Bu Inggar, saya, Bu Marmi, Prof. Ferdi, Pak Adita, Pak Alfa, dan Pak Giner ada di sini ya. Nanti masih ada beberapa yang studi lanjut ya, baik di prodi fisika maupun pendidikan fisika, nanti teman-teman mungkin akan bertemu ya. Baik, berikutnya bisa dibaca bagaimana profil Fakultas Sains dan Matematika ya. Kita sudah berdiri cukup lama. Saya akan masuk di bagian program studi saja. Nah, ini program studi fisika ya. Jadi ke depan kita memiliki visi menjadi program studi yang mampu untuk ilmuwan unggul ya, kreatif dan inovatif ya, sekaligus sebagai mitra strategi pemerintah ya. Adapun misi kita ingin melaksanakan Tridharma. Tri itu 3 ya, Dharma itu pengabdian, jadi ada 3 pengabdian, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat, dan menghasilkan produk ilmiah bermutu tinggi ya, terutama riset-risetnya, dan berperan aktif selain mitra pemerintah maupun pelaku usaha, juga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja ya. Ini sesuai dengan fokus kita untuk membuka bidang minat fisika medis. Nah, kemudian mengenai kurikulum ya, kita masih menggunakan sesuai aturan pemerintah ya. Jadi ada 144 ya, itu nanti terbagi menjadi beberapa kelompok mata kuliah ya. Mata kuliah umum itu terdiri dari agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini semua harus mengambil ini, bukan hanya program studi fisika ya, tapi semuanya. Juga ada mata kuliah bersama FSM ya, ini tingkatnya bersama di FSM ya. Jadi nanti para mahasiswa baru ini baik kimia, matematika, fisika maupun pendidikan fisika, semuanya akan bertemu di mata kuliah awal di sini ya. Nah, ini ada SKS-nya, ini ada SKS akad ya. Ini terdiri dari 2, maksudnya adalah, jadi akad ini adalah nanti terkait dengan pembayaran, sedangkan T ini adalah perkuliahannya, P ini adalah praktikum tutorial ya, T yang P ini praktikum. Jadi misalnya fisika, berarti ini perkuliahannya 2, praktikumnya 1 ya, sehingga SKS-nya ada 3. Nah, karena ada praktikumnya, ini menjadi ditambah 1 SKS karena untuk biaya praktikum ya. Nanti mungkin wali studi akan menerangkan lebih jauh ya, karena nanti menyangkut registrasi awal kalian ya. Nah, kemudian mata kuliah wajib
fisika ini ada tertampil di sini ya, dari mulai fisika matematika, mekanika hingga fisika komputasi ya, nanti uraiannya ada di belakang ya. Kemudian untuk bidang minat fisika medis ada rumpunnya mata kuliah fisika komputasi 2, fisika kuantum dan seterusnya sampai nanti tugas akhir ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah sebaran, ini adalah sebaran daftar alir ya, bagaimana daftar alir setiap semesternya ya. Jadi ini kita sudah rancang, ini bisa berjalan dalam waktu 4 tahun ya. Tentu saja bisa lebih cepat jika Anda memiliki IP yang baik ya, karena nanti ada bobot pengambilan terhadap IP. Nah, supaya lebih sederhana, ini ada sebaran mata kuliah. Jadi maksudnya begini, kita sudah atur sebaran mata kuliah ini dalam 1 tahun ya. Jadi mulai dari semester 1, semester 2 dan ini semester antara ya. Jadi pada semester 1 mata kuliah ini yang akan dibuka. Jadi untuk angkatan pertama ini berada di tahun pertama, dia akan ada di sini. Jadi nanti Anda akan mengambil fisika, matematika, kimia, fisika matematika 1 dan biologi. Kreditnya adalah 13 SKS. Ya. Nah, bersamaan dengan Anda ini juga ada yang angkatan kedua, berarti angkatan 2019. Yang nggak mengambil di sini, yang 2018 di sini dan seterusnya di sini. Ya. Dan menginjak semester 2, Anda nanti akan mengambil statistika dasar, bahasa Inggris dan seterusnya di sini. Dengan kredit 14 SKS. Demikian juga untuk semester berikutnya. Nah, ini kita sudah rancang seperti ini ya. Nanti tugas akhir akan berada di belakang nih, kreditnya sudah cukup rendah ya. Anda hanya tinggal mengambil sekitar 8 SKS saja untuk tugas akhir ya. Nah, ini kita bisa rancang kalau normal ini bisa 4 tahun. Ya, tapi kalau Anda cepat, ini ada beberapa mata kuliah yang mungkin bisa ditambahkan ya, tapi itu tergantung dengan indeks prestasi kalian nanti ya. Kalau indeksnya bagus, tentu saja dia diberikan kelonggaran untuk mengambil mata kuliah yang lebih banyak ya. Jadi misalnya semester 1 di sini, berarti bisa juga mengambil mata kuliah di aras berikutnya, asal itu tidak menjadi prasyarat ya. Nah, kemudian di sini ada deskripsi mata kuliah. Jadi kalian bisa melihat kira-kira mata kuliah yang tadi ada judulnya di atas itu isinya apa. Misalnya fisika 3 SKS itu isinya apa ya, ini pengantar untuk konsep dasar tentang fisika, tentang mekanika, kelistrikan dan lain sebagainya. Dan matematika, nah ini apa isinya ada di sini ya. Ini untuk tahun pertama ya, kalian nanti akan mengambil di sini ya. Nah, kemudian penjelasan yang lain juga ya, untuk rumpun yang lain ada fisika matematika 2 dan seterusnya, ini ada penjelasannya di sini ya. Meskipun demikian, nanti dosen saat menyampaikan perkuliahan itu akan ada kontrak perkuliahan ya. Jadi kontrak perkuliahan di sini akan menjelaskan ini menjadi lebih deskriptif ya. Kalau di sini kan hanya memberikan gambaran umumnya mata kuliah itu isinya apa saja ya. Nah, ini semua lengkap di sini, sehingga nanti saya berharap setelah menerima katalog ini bisa dibaca-baca ya, bisa mulai menumbuhkan inspirasi kira-kira nanti riset yang menarik itu di mana ya, kira-kira persiapan dan lain sebagainya ya. Saya harap Anda cukup menikmati berkuliah di sini ya. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja itu melalui prosedur magang ya. Di sini ada penjelasannya bagaimana magang, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, di sini ada ya. Jadi magang ini kita ada 3, magang 1, magang 2, magang 3, yang nanti kegiatannya sebelum corona ya adalah bekerja atau membantu di instalasi kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di klinik dan lain sebagainya ya, sampai nanti ada level-levelnya
magang 3 kita harapkan itu sudah bisa masuk ke rumah sakit yang memiliki tenaga fisika medis. Ya, harapannya apa? Karena magang ini nanti berada di akhir-akhir perkuliahan Anda, kalau Anda lihat dari penjelasan tadi, maka ini harapannya kalian ini makin dekat dengan dunia kerja. Sehingga nanti kalau bekerja sesuai dengan bidang minat fisika medis itu tidak akan kaget, ya. Nah, berikutnya juga ada penjelasan tentang tugas akhir. Ya, di sini ada ketentuan-ketentuan khusus tugas akhir, ya. Jadi ada prosedur bagaimana pemilihan dan penentuan topik, ya, kemudian pengusulannya ini sudah lengkap di sini, ya, dan dilakukan secara online selama ini, ya. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya, ya. Nah, ini ada kategori publikasi, ya. Jadi kita memang mengarahkan Anda ini untuk memiliki riset yang bagus sehingga dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus, ya. Syukur-syukur bisa jurnal internasional. Jadi kita sudah tidak membuat bundle yang tebal-tebal lagi, tapi lebih mementingkan pada kualitas risetnya. Jadi nanti bentuknya adalah paper, mungkin isinya cuma 10 atau 20 itu sudah sangat banyak. Jadi bukan bundle-bundle lagi, ya. Tapi dari segi kualitas risetnya ini mungkin lebih dikatakan lebih baik, ya, karena betul-betul ini nanti akan, kalau kita mau mempublikasi sesuatu ke dalam jurnal itu kan betul-betul diperiksa oleh orang luar, sehingga kita mendapatkan feedback, ya, tentang riset kita yang lebih baik, ya. Nah, ini juga ada ketentuan tentang penetapan pembimbing, pelaksanaan TA, ya. Nanti dibaca saja, kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, ini adalah bagian, jadi yudisium ini adalah bagian akhir yang menentukan sebetulnya kalian nanti lulus atau enggak. Jadi saat yudisium ini sebetulnya semua diperiksa, dari mulai kelengkapan administrasi. Jadi urutannya adalah kalian melaksanakan kuliah sampai di ujung tugas akhir. Dan tugas akhir selesai, nanti ada namanya proses yudisium, ya. Nah, yudisium inilah yang sebetulnya menentukan nanti kalian sudah lulus atau belum, bukan wisuda, ya. Kalau wisuda itu hanya bentuk seremoninya saja, ya. Nah, ini ada keterangan-keterangan yang kalian bisa baca bagaimana yudisium itu dilakukan, ya. Kemudian kita juga mengembangkan program ekstrakurikuler, ya. Jadi kita ingin kalian punya lengkap, ya, hard dan soft skill-nya, ya. Makanya di sini ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan ini wajib, ya, karena kita memang ingin kalian berkembang secara komplit, ya. Nah, ini ada aturan-aturannya, ya. Berapa mata kuliah ekstrakurikuler, misalnya English for Business, Entrepreneurship, ya, kemudian data analysis, micro teaching in English, ya, ini biasanya pendidikan fisika, Android for Learning Media, profesi laboran fisika, yang misalnya nanti ingin mengembangkan ke sana, ya. Nah, ini fasilitas, ya. Pun tadi saya sudah tunjukkan, di sini deskriptifnya ada di laboratorium fisika dasar, laboratorium fisika modern, elektronika instrumentasi, laboratorium fisika medis, ya, dan lain sebagainya, termasuk NIR dan AS yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Nah, di sini ada peraturan-peraturan lab, ya, karena lab ini adalah berisi material-material yang presisi dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga ada material yang berbahaya sehingga harus mengikuti satu aturan tertentu, ya. Nah, kemudian di sini juga diterangkan dalam katalognya secara lengkap fasilitas yang ada di UKSW secara umumnya, ya. Tadi BPSI, ada klinik, kita punya klinik, ya, kemudian ada Language Training Center, ya, dan juga yang lain, ya, sehingga ini cukup komplit. Nanti kalau corona sudah selesai, kalian bisa hadir di sini. Ini sudah membantu banyak, bukan hanya dari masalah studi, tapi juga hal-hal yang berada di sekeliling kalian untuk mendukung, ya. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini Prof. Ferdi, Profesor Ferdi S.Mandungu, ya, ini nanti salah satu pengajar di tempat kita. Kemudian Pak Surya, ini beliau sudah berpindah sebetulnya ke Prodi Matematika, S2 Data Science, ya.
Kemudian ini saya sendiri, ini Pak Adita sebagai kepala laboratorium fisika ya. Dan ini Pak Aji, ini beliau sedang menempuh studi lanjut di UGM yang mengambil S3. Pak Ginder ini kepala biro kemahasiswaan KSW, staf kita, dan Bu Dokter ya, Bu Inggar, ini nanti akan mendukung kegiatan PPR kita. Juga ada Pak Dokter Susatyo, ya, ini spesialis kedokteran nuklir. Ya. Nah ini yang bagian pendidikan fisika, ya mungkin saya nggak menyampaikan, nanti Kaprodi Pendidikan Fisika. Kemudian juga ada staf non akademik yang nanti membantu. Nah ini Pak Tabib nanti lebih banyak mengoperasikan lab NIR yang saya tunjukkan tadi. Kemudian Mas Tri, ini juga laporan kita, dan Mas Sigit ini yang ada di bagian depan ruang laporan tadi. Ya. Oke, itu saja mengenai katalog yang perlu saya sampaikan. Yang mungkin saya tidak perlu menjelaskan detail, tapi Anda bisa baca. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ya, demikian penjelasan saya tentang seputar program studi fisika. Terima kasih.